Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di channel saya ini. Pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebagai umat yang beriman, sebelum kita memulai dengan segala kegiatan kita, marilah kita mengawalinya dengan berdoa bersama. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah penyelenggara kehidupan, terima kasih atas berkat kehidupan yang masih kami nikmati sampai pada saat ini. Sekarang kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Sudi kiranya hadirlah agar semuanya dapat terlaksana dengan baik demi memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni Dia, dan seperti biasa Ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hukum Yahudi mengenai perceraian bersumber pada Ulangan bab 24 ayat 1. Dalam pemahaman Yahudi, perempuan dianggap sebagai benda. Ia tidak mempunyai hak dalam pengambilan keputusan. Sementara keinginan laki-laki mengawini lebih dari satu perempuan kerap terjadi. Akibatnya laki-laki dapat saja menceraikan istrinya dengan alasan apa saja. Sementara bagi kaum perempuan, alasan untuk bercerai sangat dibatasi. Paling banter hanya bisa memohon kepada suaminya untuk menceraikannya. Gereja juga menggumuli bagaimana mengatasi persoalan ini. Namun sulit mendapatkan titik temunya karena masing-masing gereja memiliki persepsi sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, dengan tujuan hendak menguji apakah Yesus sepandangan dengan Musa, orang Farisi bertanya tentang perceraian. Usaha pengujian ini menjadi sia-sia karena Yesus balik bertanya mengenai apa yang Musa perintahkan kepada mereka. Yesus tahu maksud orang-orang Farisi ingin mengadunya dengan pandangan Musa. Akan tetapi, orang-orang Farisi itu tidak menjawab apa yang diperintahkan, melainkan apa yang diperbolehkan Musa. Menurut Ulangan bab 24 ayat 1, Musa memperbolehkan perceraian dengan syarat ada surat perceraian. Yesus tidak menyangkal hal itu, tetapi ketentuan itu diberikan bukan berdasarkan perintah Allah. Yesus menjelaskan tentang cita-cita Allah adalah membuat laki-laki dan perempuan bersatu. Manfaat dari kebersatuan itu diikat oleh suatu persekutuan yang tak terpisahkan, saling berbagi, mengisi, menghormati, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan berlangsung seumur hidup. Sebab laki-laki maupun perempuan telah meninggalkan orang tuanya. Saudara-saudari yang terkasih, tak ada lagi yang secara intim mendukung satu dengan lain kecuali dari pasangan mereka sendiri.
Hidup bersatu dengan penuh cinta bukan sekadar perintah dari Allah, namun lebih mendasar karena kecintaan Allah kepada manusia. Ia ingin menjadikan manusia sebagai pribadi yang mampu mencintai dan dicintai, bukan saling menyakiti satu sama lain. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan bersama, marilah kita menutup kegiatan kita ini dengan doa. Ya Allah Bapa, firman-Mu adalah landasan kehidupan kami. Tinggallah di dalam diri kami, agar kami dapat menerapkan semuanya di dalam hidup kami sehari-hari. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.